Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan gandeng organisasi wisata dalam upaya mencapai target 5.000 wisatawan mancanegara tahun ini. Air bersih sempat berhenti, pelaku usaha laundry membawa berkah. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Senin 23 Juni 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan gandeng organisasi wisata dalam upaya mencapai target 5.000 wisatawan mancanegara tahun ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan menargetkan 5.000 wisatawan mancanegara yang datang ke provinsi ini di tahun 2025, menyusul dibukanya kembali penerbangan internasional langsung Palembang, Kuala Lumpur, Malaysia. Kepala Disbudpar Sumatera Selatan Panji Jayanto mengatakan untuk meningkatkan minat para wisatawan mancanegara, pihaknya juga akan bekerja sama dengan sejumlah asosiasi dan juga komunitas wisatawan untuk menyediakan paket-paket wisata, khususnya destinasi unggulan yang ada di Sumatera Selatan seperti di sejumlah kabupaten kota. Sehingga diharapkan wisatawan dari luar negeri mengetahui tujuan-tujuan wisata dan berpotensi menambah masa tinggal di provinsi ini. Nanti kita akan koordinasi dengan Asita, dengan pelaku-pelaku wisata untuk memasarkan wisata yang akan lebih menarik. Salah satunya mungkin Pak. Itu tetap kita kembangkan, tapi kita lebih variasikan lagi nanti. Oke. Kalau kita masih sekitar Palembang, Ampera dan sebagainya, kemudian Pagar Alam, kemudian Danau Rano. Tahun ini mungkin Danau Rano akan kita akan lagi ya. Dari Pak Gubernur kita perbaiki, kita lebih banyakkan objek-objek wisata tadi. Menurut Panji, wisata mancanegara pernah mencapai 70.000 orang per tahun dan terus menurun hingga masa COVID-19, termasuk dengan ditutupnya layanan penerbangan internasional di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Namun diharapkan dengan dibukanya kembali penerbangan internasional, wisatawan mancanegara dapat meningkat kembali. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Menjelang libur Tahun Baru Islam, PT Kereta Api Indonesia menyiapkan sebanyak 14.000 kursi penumpang. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang menyiapkan sebanyak 14.520 tempat duduk kereta api menjelang libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah yang jatuh pada Jumat 27 Juni 2025. Total kapasitas tempat duduk tersebut disediakan untuk keberangkatan kereta api selama periode 26 hingga 30 Juni 2025. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan jumlah total kapasitas tempat duduk tersebut terdiri dari beberapa layanan kereta api di wilayah Driver 3 Palembang, yaitu sebanyak 6.360 tempat duduk kereta api Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau pulang pergi, 3.920 tempat duduk kereta api Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau pulang pergi, dan 4.240 kereta api Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang. Kami memprediksikan pada libur panjang Tahun Baru Islam ini akan mengalami lonjakan penumpang yang cukup signifikan, mengingat bersamaan dengan masa libur sekolah tahun ajaran baru. Ditambahkan Aida berdasarkan data penjualan tiket kereta api hingga Sabtu 21 Juni 2025, total tiket yang telah terjual sebanyak 13.183 tiket atau sebesar 91% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung. Aida menghimbau bagi masyarakat pengguna jasa kereta api yang berencana ingin menikmati liburan panjang bersama keluarga menuju daerah tujuan, agar selalu melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Akses by KAI, situs kai.id atau mitra penjualan tiket resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan PT KAI. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, melimpahnya produksi tanaman jagung di Sumatera Selatan membuat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ikut mendukung pembangunan
gudang hasil panen jagung di sejumlah daerah agar bisa menjaga kualitas komoditas pertanian sebelum didistribusikan ke pasar. Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan pihaknya mendukung pembangunan gudang penyimpanan jagung agar hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal, mengingat sejumlah kabupaten beberapa tahun terakhir terus meningkat sehingga memerlukan gudang atau tempat penyimpanan yang memadai agar kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Sementara untuk luas lahan perkebunan jagung di Sumatera Selatan mencapai 8.429 hektar, terdiri atas lahan monokultur dan tumpang sari, sedangkan produksi lahan tersebut selama ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar. Namun sekarang meningkat bisa mencapai 8 ton per hektar. Pendistribusian air bersih pelanggan yang sempat terhenti pelaku usaha laundry membawa berkah. Distribusi air bersih di Kota Palembang dipastikan kembali normal akhir pekan ini setelah sempat dihentikan. Sementara pada tanggal 18 Juni tahun 2025 akibat kebocoran pipa air baku dari Intek Karanganyar menuju instalasi pengelolaan air 3 Ilir, Perumdan Tirta Musik kini mulai melakukan proses normalisasi secara bertahap. Pemulihan mencakup wilayah unit pelayanan 3 Ilir, sebagian Kalidoni, Sako Kenten, Rambutan, hingga alang-alang lebar. Direktur Operasional Perumda Tirta Musi Palembang, Rahmat, mengatakan proses tersebut diperkirakan berlangsung hingga 2 kali 24 jam dan aliran air bersih ditargetkan kembali lancar pada Sabtu malam atau Minggu pagi. Pihaknya telah percepat proses normalisasi agar pasokan air bisa segera dinikmati warga seperti biasa. Meski sempat dikeluhkan warga, kondisi tersebut justru membawa berkah bagi pelaku usaha laundry. Mereka mempertanyakan ada kompensasi tidak? Kalau untuk dalam rekening kami belum ada melakukan seperti itu, tapi bantuan air berupa tangki, kami ada 3 tangki, mobil tangki itu yang memang kami sebar, hanya saja tidak tercukupi, sehingga ada juga pakai toren yang 1 mobil itu kapasitasnya hanya 1 kubik, dan ini hanya sifatnya untuk membantu sementara. Sejak pertengahan pekan, permintaan jasa cuci meningkat tajam. Menurut salah satu pengusaha laundry di kawasan Kalidoni, Kosim, mengatakan biasanya sepi di tengah pekan, tapi sejak air mati, banyak pelanggan baru, bahkan ada yang datang 2 kali dalam sehari. Gangguan banyu ini berdampak yang nyuci di rumah nggak bisa, jadi dilarikan ke laundry. Ya. Jadi alhamdulillah olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Sumsel United hari ini menggelar latihan perdana. Misteri nama-nama pemain yang baru bergabung dipastikan akan terjawab pada sesi latihan. Sumsel United memastikan diri menggelar latihan perdana petang nanti. Klub berjuluk The Fireball ini akan mengenalkan sejumlah pemain saat menggelar latihan awal. Kabarnya beberapa pemain Sumsel United yang bakal memperkuat tim berasal dari gerbong PSMS Medan. Berdasarkan isu beredar, ada 6 pemain dari klub Ayam Kinantan itu yang merupakan anak asuh Neil Meiser saat ex-pemain timnas itu menyelamatkan PSMS dari degradasi musim 2024-2025 lalu. Tak hanya pemain dari PSMS yang akan diangkut melengkapi komposisi klub baru akuisisi Persika Subang tersebut, info yang beredar di kalangan media akan ada pemain asing yang bakal meramaikan skuad Sumsel United yang berasal dari Amerika Latin dan Eropa.
Nil dalam keterangannya kepada wartawan sebelumnya menegaskan tidak menutup kemungkinan anak-anak asuhannya pada musim lalu bergabung dalam gerbongnya yang baru untuk merumput di Palembang. Ada kemungkinan bawa juga pemain dari Medan kemarin, Coach. Atau gerbong baru semua nih, Coach. Gerbong baru semua yang ya, pokoknya yang terbaik dan baik bukan hanya Medan. Di luar Medan pun yang terbaik kita akan bawa. Cocok dengan kita. Gitu ya. Gitu ya. Meski sudah banyak beredar daftar nama pemain yang bakal melengkapi skuad Sumsel United, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari manajemen terkait siapa yang bakal tergabung di dalam tim. Informasinya beberapa pemain sudah menyetujui kontrak lisan dengan Sumsel United, namun untuk kepastian secara tertulis, belum ada bocoran jelas dari jajaran internal The Fireball. Rian Apridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.